Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Kelihatan nih, walaupun bulan Ramadan tapi masih seger mukanya. Masya Allah, kayak abis minum. Yang penting bulan Ramadan ini gimana caranya puasanya, saumnya bisa berjalan dengan baik, ibadahnya berjalan dengan lancar, badan kita sehat jasmani, rohani. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu sehat jasmani, berkah rohani saat berpuasa. Bu, ada yang bilang katanya begini ya, Pak saya nggak puasa, kenapa? Jangankan saya puasa, kalau sehari-hari telat makan aja saya bisa sakit. Makanya saya nggak mau paksain diri saya puasa. Nah ini gimana nih kita nyikapinya di bulan Ramadan ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan jasmani rohani di bulan Ramadan ini, hadir bersama kita guru-guru mulia kita. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakanda Davi. Masya Allah. Apa kabar, sehat? Sehat Bib, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Baik, di sebelah Habib hadir juga bersama kita Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji Davi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat terus. Malu dong. Harus. Ustadz makasih udah luangin waktu datang kemari Ustadz ya. Amin. Baik, di sebelah Ustadz Rizal hadir bersama kita guru kita Ustazah Nina Khairina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mustafir. Ustazah gimana Ustazah Ramadan? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat, mudah-mudahan Allah kasih. Iya Masya Allah. Itulah dia tadi guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Resepnya apa supaya sehat jasmani dan rohani di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu fiti tayangan berikut ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk menghantarkan orang beriman pada derajat takwa, puasa juga memiliki makna, manfaat, dan keutamaan yang besar bagi yang menjalaninya, baik manfaat secara jasmani maupun rohani. Membentuk pribadi yang sehat jasmani dan rohani ternyata adalah salah satu berkah menjalankan ibadah puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat." Hadis riwayat Tabrani. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini menjadi jaminan bagi kaum muslimin yang berpuasa agar tidak mengkhawatirkan kesehatannya terganggu jika berpuasa. Karena puasa justru menambah tingkat kesehatan jasmani dan rohani bagi yang berpuasa. Iya, Alhamdulillah itu tadi sehat jasmani rohani di bulan Ramadan. Siapa yang mau bertanya silakan. Siapa? Ayo atau mau curhat silakan. Mana? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, pernah dulu saya bernama Ibu Eti dari Majelis Talim Al-Misbah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kita kan kalau nggak puasa aja bisa sakit, sedangkan kalau puasa kita menahan lapar sampai 12 jam. Apakah dalam pola makan dianjurkan dalam Islam itu bagaimana kalau kita berpuasa tetap sehat badan kita? Oh iya. Oke paham, ngerti saya. Ini pertanyaan hampir sama kayak yang tadi saya tanyakan di awal. Betul. Ya, bahwa kalau nggak puasa aja telat makan bisa sakit. Nah sekarang kita puasa menahan lapar 12 jam. Gimana caranya supaya kita bisa tetap sehat di bulan Ramadan gitu Bu ya? Nah, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab Masya oleh Allah. tiga-tiganya, jawab Habib, Ustadz dan juga Ustazah Nina. Silakan yang pertama Habib, fadol Habib. Fadol Habib, Ustaz, kesempatan Habib. fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu lemes amat kayak orang puasa bu ya. Alhamdulillah. Meskipun di tengah kelelahan, meskipun di tengah kecapean, di tengah rintik-rintik hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kota Bekasi, di mana saat Allah turunkan hujan, insya Allah Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di tengah kelelahan, di tengah capek kita, Allah gerakin hati kita duduk di majelis ilmu, tanda bahwa Allah pengen naikin derajat kita. Tanda bahwa Allah pengen nguatin ketakwaan kita. Dan tanda bahwa Allah pengen jadikan kita hamba yang dicintain sama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tinggal ibunya mau nggak dicintain Allah? Mau. Mau nggak dijadikan kekasih Allah? Mau. Kalau mau, ayo kita sungguh-sungguh dalam puasa kita. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bersabda, boleh diikutin ya, sumu tasihhu. Tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an tasumu khairul lakum. Dan hendaklah kalian berpuasa, karena berpuasa adalah satu kebaikan untuk kalian. Ibu-ibu, dengan berpuasa, pertama kita jadi sehat jasmaninya. Beda orang yang lemes karena puasa sama yang orang lemes karena telat makan. Orang yang lemes karena puasa, dia lemesnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemesnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemesnya dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tadi kata Ustazah, lemesnya dalam kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa ta'ala. Oh, orang yang perutnya kosong dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mengosongkan perutnya, otaknya diberikan hikmah. Hikmah dalam hidupnya. Ibu-ibu, kalau mau kita dapat hikmah-hikmah dari Allah, sering-sering kosongin perut. Tapi jaga juga pola makan. Jangan sampai sering kosongin perut, tahu-tahu jadi asam lambung. Nauzubillah min Zalik. Itulah kenapa kita disunahkan banget untuk bersahur. Jangan kagak sahur. Sahur supaya kita walaupun berpuasa, kita tetap dikasih tenaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah rohani, kalau tadi hikmah jasmani, hikmah rohani lainnya, dengan berpuasa hati kita jadi lebih terkontrol. Hawa nafsu kita jadi lebih terkontrol. Yang tadinya sebelum puasa, apa kepengen kita datengin. Pengen makan bakso di kota mana kita berangkat. Pengen makan soto di kota mana kita berangkat. Kita dikontrol sama hawa nafsu. Begitu kita puasa, hawa nafsu kita terkontrol, akal kita maju sehingga kita lebih mudah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, la'allakum agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Habib Isa. Silakan Ustaz Rizal, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi amma ba'du. Para ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, menyikapi pertanyaan dan fitih yang tadi telah kita saksikan, kalau 12 jam aja kita puasa kosong, terus kalau kita nggak makan kadang-kadang sakit perut,
penyakit ada, bagaimana yang 12 jam Ustadz, begitu ya Bu ya, Bu ya, Bu ya, Bu ya. Jadi begini Bu, nih Bu, nih biasanya kita kalau mau buka, apa aja kita pengen, bener Bu? Yang bikin pola makan kita rusak, apa aja kita gabres, tahu gabres? Padahal asal kena air kembung perut kita Bu, ya. Jadi bagaimana korelasinya supaya tidak sakit, ya? Pola makannya diatur Bu, bener? Kalau Nabi kan buka puasa pakai kurma, bener nggak Bu? Kurma, ya. Pakai kurma. Nah saya tanya sekarang ibu-ibu, kalau buka puasa kurma duluan apa es campur dulu? Es campur. Waduh, luar biasa. Iya, pantesan mukanya campuran semua ini Bu. Ya Allah, pola makan ibu dikontrol ya, pola makan. Dan juga tadi kata Habib sudah banyak ayatnya, hadisnya dijelaskan sama Habib. Saya emang ngikutin aja dah ya, ngikutin aja. Jadi sahur juga jangan sampai telat Bu, jangan sampai nggak sahur. Wah saya mau kuat saya, yaelah puasa cuman sehari 12 jam gak sahur, kuat saya. Jangan begitu Bu, sombong namanya itu ya. Iya kuat sih kuat, kalau ngeliat orang minum es kita kadang-kadang waduh lah. Iya artinya begini, apa yang Allah sudah perintahkan kepada kita dan juga Rasulullah sudah bersabda menganjurkan kepada kita, semua itu ada manfaatnya. Kita yakin bahwa puasa ini biar kita sehat. Jangan termakan oleh bisikan-bisikan syaitan. Lu makan telat aja sakit perut, apalagi 12 jam. Udah jangan puasa, jangan lah. Jangan kita buat akhirnya. Artinya apa? Iman yang dipanggil dalam hati kita. Kalau udah ada keimanan, semua bakal mudah, semua bakal gampang. Puasa jadi enteng karena ada iman, benar? Datang kemari biar kata puasa lemes banget, lentai lemes banget ya Allah. Malah mikirin buat beli baju lebaran belum ada ya, lemes kita. Tapi karena ada iman, lemesnya itu jadi kuat semangat. Alhamdulillah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bang Haji David ya. Selanjutnya nanti ada Ustazah. Jadi begitu deh ya. Ya Bu ya. Iya. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa aja ini mah. Baik, Ustazah Nina mungkin bisa dilanjutkan bahasan yang tadi dan juga mungkin bisa memperdalam tadi ya bahasan tentang kan puasa. Nah, seringkali yang jadi masalah itu ada pada saat buka puasa nih Ustazah nih ya. Betul. Abis udah kelar buka puasa, sholat maghribnya lewat, isanya lewat, boro-boro tarawehnya. Gimana Ustazah? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebetulnya sudah lengkap tadi dari Habib, sudah dikasih tahu Ustadz Rizal tadi bagaimana kita menjaga pola berbuka, ya kan, pola makan ketika berbuka puasa. Ya. Yang mau saya tambahkan adalah kalau dari Ibu tadi bilang kita itu berpuasa takut nggak kuat, sedangkan kita punya penyakit, ya kan? Ya. Kita yang harus diniatkan itu adalah pertama niat kita beribadah kepada Allah. Maka yang harus kita persiapkan sebelum datangnya puasa ada 4 hal. Ya. Yang pertama itu adalah pemahaman yang benar tentang puasa. Ya. Dan tentang Ramadan itu sendiri Bu. Ya. Tentang besarnya pahala puasa Ibu harus tahu. Ya kan? Tentang apa saja yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Manfaatnya puasa dari sisi kesehatannya apa. Dari sisi spiritualnya apa. Keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kalau kita tahu apa itu puasa. Manfaat puasa, keutamaan Ramadan. Pasti ibadah puasa kita optimal. Kenapa? Karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Kuat puasanya. Pasti kuat. Yang kedua, kita berbekal ilmu Mas David. Kita Bu harus berbekal ilmu. Ilmu apa? Ya tentang puasa. Fikih puasa harus kita kuasai. Siapa saja Bu orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian apa syarat sahnya puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa saja yang mengurangi pahala-pahala puasa kita?
kita bekali diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya puasa kita tidak hanya lapar dan haus saja. Tapi betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Itu persiapan kita. Kemudian baru yang tadi kita bicarakan, yang Ibu tanyakan, persiapan fisik yang baik. Seperti tayangan yang kita lihat tadi. Harus kita betul-betul persiapkan makanan yang baik, yang bergizi. Sebetulnya persiapannya dari bulan Sya'ban kemarin Mas David. Kita harus berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi paling sering berpuasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Ya, untuk latihan supaya Ramadan ini kita tidak kaget gitu. Baik. Ya, olahraga yang cukup. Tadi aja ditayang tuh, ada orang yang lah kalau ibu mah nggak kuat jangan begini-begini Bu. Memang kita ngangkatin ember aja jemuran ke atas sudah. Memang puasa boleh olahraga saja. Boleh olahraga tipis-tipis. Oh. Kita jalan kaki. Ibu jalan nyari takjil jalan kaki aja ke depan udah olahraga tuh. Iya benar. Ya. Nah, tipis-tipis kita olahraga, jangan sampai kita tinggalkan yang sudah terbiasa ya Mas David. Iya. Kalau sudah terbiasa berolahraga insya Allah akan kuat tipis-tipis. Jalan pagi gitu ya, menghirup udara segar oksigennya masih baik gitu ya. Dan itu tadi seperti Ustadz Rizal bilang, jangan sekali-kali jadikan momen berbuka puasa itu sebagai ajang balas dendam. Masya Allah, itu takjil dibeli semua, itu meja makan warna-warni. Nah, itu yang membuat justru perut kita jadi sakit, badan kita jadi sakit. Sebetulnya kita mengundang penyakit di situ. Padahal puasa sudah sehat ya Bib? Iya. Puasa sudah sehat tadi kata Habib tadi, hadisnya sudah dikemukakan oleh Habib tadi. Nah itu ya, kalau kita menjaga fisik kita, insya Allah puasa kita optimal. Satu lagi yang terakhir adalah persiapan harta yang cukup. Kenapa harta? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dilipat gandakannya pahala. Jangan lewatkan bulan Ramadan ini tanpa bersedekah. Masya Allah, baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nina. Bu. Bulan Ramadan penuh keberkahan. Jadi dari kalau bisa besok-besok nih tahun depan disiapin dari bulan Sya'ban ya Bu ya. Ngerti maknanya, ya tujuan dan segala macam. Dan olahraga boleh ya Bu. Boleh olahraga tapi tipis-tipis. Tapi juga jangan olahraga berenang Bu ya. Kelar alhamdulillah kenyang saya. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Jadi tetap di Cahaya Hati Indonesia.